Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang aku mau memberi sedikit tutorial gitu ya tentang Excelme. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Yuk kita langsung aja ke sini materinya. Ini saya akan memberikan sedikit tutorial ya, bagaimana membuat nilai rata-rata, kemudian juga jenis kelamin, dan juga terakhir itu ada membuat VLOOKUP ya, yang seperti ini nih. Saya contohkan dulu sebelumnya. Di sini udah ada contohnya ya. Misalnya di sini tadi 15, datanya adalah Salsabila Khansa. Nah, disini saya akan berubah misalnya menjadi 11, 12 gitu ya. Kemudian di enter. Nah, dia akan berubah datanya. Nah, itu bagaimana caranya? Misalkan saya beritahukan di sini. Pertama, di sini saya sudah memasukkan data nilai hasil ujian tengah semester ya. Yaitu saya di sini masukkan ada nomor, di sini ada nomor absen, nomor induk siswa, nama lengkap, dan juga jenis kelamin. Kemudian tidak lupa dimasukkan nilai pengetahuan, ada pelajaran bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Quran hadis, dan tafsir. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari bahasa ini ya, ke 5 mata pelajaran ini. Jadi di sini saya hapus dulu. Saya ulangi ya. Di delete. Nah, kemudian di sini ketika mencari nilai rata-rata adalah caranya sama dengan kemudian average ya, average, dan di ini sampai situ, kemudian di enter. Nah, ini langsung ketahuan ya nilai rata-ratanya. Nah, tidak harus, kemudian teman-teman tidak harus satu per satu seperti tadi, tapi tinggal di seperti ini kan, tarik sampai bawah, misalnya sampai seperlunya ya. Nah, di sini akan langsung muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah nilai sikap. Di sini ada nilai spiritual dan juga sosial ya teman-teman. Nah, sini saya rapikan terlebih dahulu biar nilainya di tengah enak dilihat gitu ya. Nah, sama seperti tadi, caranya adalah average ya teman-teman. Di sini sudah dilihat. Nah, tidak usah diulangi, lanjut saja. Nah, ini adalah nilai rata-rata antara nilai pengetahuan dan juga nilai sikap. Di sini caranya, karena ini agak sedikit berbeda ya teman-teman, jadi saya ulangi. Caranya adalah dilihat dulu, sama rumusnya masih sama dengan kemudian average, klik 2 kali ya teman-teman, diklik antara nilai rata-rata P dan juga nilai rata-rata S, di shift ya, kemudian enter. Di sini J sama M ya. Nah, sudah ya. Kemudian sama seperti tadi, nilai rata-ratanya ditarik ke bawah seperlunya ya. Kemudian di sini terlihat ya nilai rata-rata antara nilai pengetahuan dan juga nilai sikap. Nah, kemudian bagaimana menentukan predikatnya, apakah dia lulus atau tidak? Teman-teman jika harus menentukan dulu ya nilai lulusnya berapa dan lulusnya berapa. Di sini saya memakai nilai kalau kurang dari 80 itu
tidak lulus ya teman-teman, yaitu 79. Yang lebih dari 79 itu lulus. Nah, di sini pakai rumus predikat, yaitu adalah if, yang di sini kelihatan ya teman-teman. Ini saya delete dulu. Nah, kemudian sama dengan cari if, ketik if. Nah, kemudian bikin tanda buka kurung. Setelah itu misalnya di sini kita tambahkan nilai rata-rata P plus S, dan juga tadi misalnya mau nilainya 80 gitu ya, jadi kita buka ini kurang 80. Nah, kemudian titik koma, cari simbol titik koma. Nah, kemudian ini tanda petik 2 ya, kemudian tulis lulus ya, lulus, diberi tanda itu lagi, 2 petik lagi, kemudian setelah itu titik koma lagi dan tanda petik lagi, tanda 2 petik ya, tidak lulus. Aduh, tipe teman-teman, tunggu sebentar. Tidak lulus ya. Setelah itu ditutup kurung, lalu di enter. Oke. Nah, di sini karena dia adalah 78 ya, kurang nilainya, jadi tidak lulus. Nah, sama halnya seperti tali rata-rata, bisa tinggal ditarik ke bawah seperlunya saja. Dan sini sudah terlihat ya, kalau misalnya 90 itu tentu saja lulus, 89 lulus, dan di sini kalau 73 karena dia kurang dari 9 atau 80 itu tidak lulus. Begitu teman-teman. Nah, kemudian rumus kontif untuk menghitung jumlah yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa gitu. Nah, di sini kita hapus dulu. Caranya sama ya, sama dengan kemudian cari countif, lalu di blok ya sampai bawah, kemudian titik 2, lalu kasih tanda petik di atas dulu itu P. Ini siswa jadi L besar ya, lalu tutup kurung ya. Setelah dikasih petik tutup kurung lalu di enter. Maka di situ terlihat ya ada siswanya 18 orang. Nah, terus setelahnya yang siswi kita klik lagi sama dengan cari rumus kontif lagi, lalu ditarik lagi dari atas sampai bawah segitu, lalu titik koma, mana titik koma ya, tulis P, ini dulu itu dulu, lalu P, lalu baru tutup, jangan lupa, lalu di enter. Nah, kita lihat lagi apakah sudah benar. Ini tulisannya dari D6 ya sampai D40, betul ya. Dan yang ini D6 juga sampai D40. Kemudian selanjutnya adalah yang ini ya,
kita membuat tabel ini. Nah, jadi setelah bikin tabel nih, bisa pakai nomor absen ataupun nomor induk siswa, atau juga bisa pakai nama ya. Di sini saya pakai nomor absen. Nah, kemudian caranya adalah rumusnya itu biar lebih kelihatan kita bikin lagi aja ya yang sama tabelnya gitu. Ini nah, caranya kita pakai rumus VLOOKUP ya teman-teman. Tulis, ketik sama dengan, lalu cari, ketik VLOOKUP, klik 2 kali. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita klik bagian sininya nih untuk bagian pencariannya. Nah, terus kita ini dulu, kunci dulu pakai Fn plus F4 kalau di aku. Kalau di teman-teman bisa pakai misalnya LTFN, F5 atau F5 langsung gitu ya. Nah, kemudian diberi tanda titik koma, lalu setelah itu kita blok dari bagian sini ya, tidak usah dari awal, lalu sampai bagian terakhir di sini. Nah, setelah itu kita kunci lagi ya teman-teman dengan Fn 4 lagi. Nah, sudah berubah menjadi dolar-dolar kayak gini ya. Nah, lalu diberi tanda titik koma lagi. Kita perhatikan nama tadi ada di barisan keberapa. Oh, ternyata nama ada di barisan kedua ya. Setelah NIS kita ketik angka 2, tik, lalu diberi tutup kurung dan enter. Nah, di sini terlihat ya 240001 itu adalah Akila Zahra namanya, sudah benar. Nah, lalu coba nih kita coba 240008 ya, enter. Nah, siapa yang keluar? Ryan Faris. Benar nggak nih 008 mana? Ryan Faris. Nah, udah benar ya berarti teman-teman. Nah, sekarang kita ubah dulu lagi ke si Akila ya, 1. Nah, sekarang kita gimana nih biar nggak cuma nomor doang karena yang keluar, tapi semuanya kita tarik dulu sampai bawah seperti ini. Nah, ini yang masih Akila Zahra ya, kita ubah dulu nih karena ininya masih kedua tabelnya. Kita ubah NIS itu ada di tabel pertama ya, jadi kita ketik 1 lalu enter ya. NIS di sini keluar. Oh, kenapa ada titiknya? Karena ini belum diganti, bisa diganti dulu ke format cell dan diganti ya. Nah, ini contohnya tuh di sini kelihatan. Lalu oke deh. Nah, udah sama seperti ini. Nah, terus jenis kelaminnya. Kalau jenis kelamin ada di tabel setelah nama, berarti ke tabel ketiga ya. Kita ketik 3 lalu enter. Nah, jenis kelaminnya perempuan, Akila. Lalu bahasa Arabnya setelah jenis kelamin berarti ke 5, enter. Oh, bukan ke 5, ke 4 ya, ke 4. Nah, betul tuh. Nah, setelahnya kita ubah lagi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indo. Oh, kebalik nih teman-teman, aku tunggu ya, kita benerin nih. Bahasa Indonesia di yang ke-5, lalu bahasa Arab yang ke-4 ya, hati-hati nih nanti salah nilainya. Kemudian bahasa Inggris ke-6, ketik 6, lalu setelahnya 7, enter lagi, dan ke-9 ya, ke-8 ya, 8 tafsir. Nah, di sini terus apa tuh? Jumlah P. Nah, di sini ya, jumlah P-nya di sini. Adalah tadi setelah 9 ya sekarang teman-teman. Nah, situ keluar ya, spiritual
10, ketik lagi, hati-hati, 11, 12, 13, dan terakhir predikatnya ya, 14. Tidak lulus ya dia. Nah, sudah sekian gitu ya teman-teman. Bisa dicoba-coba dulu nih, cari NIS nya kita ganti 240005 gitu ya, enter. Nah, langsung keubah semua ya teman-teman. Di sini angka 5 adalah Hana Shiva, NIS-nya keubah, jenis kelaminnya juga, dan sampai predikatnya gitu. Sekian dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.